Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dan bertahta di kerajaan surga. Segala kemuliaan serta hormat kami persembahkan hanya kepada Tuhan, di mana ke atas kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh menghirup udara yang segar, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Oleh karena itu Bapa, sejenak kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini yang menjadi pegangan dan pandu dalam hidup kami, di mana hari-hari kami yang masih Tuhan nyatakan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang berbahagia ini, hari Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, beta hita manukap, dohot marsoba, marsinggang mahita, tujulu ni Jehovah sitopahita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, yang pertama, Mazmur 95 ini berbicara tentang sikap hormat dan juga sikap taat kita kepada Tuhan. Maka pada ayat yang ke-6 ini pemazmur ingin mengajak kita untuk sujud menyembah. Bukan hanya sujud menyembah saja, tetapi berlutut di hadapan Tuhan. Maka sikap sujud menyembah dan berlutut itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan sikap merendahkan diri serta hormat. Maka dari itu dasar dari sikap yang menyembah demikian juga merupakan kesadaran bagi kita bahwa hanya Tuhan dan Allah yang ingin senantiasa menuntun umatnya ke jalan yang benar. Saudara-saudari, yang kedua, bagi orang banyak Kristen ketika kita mendengar kata penyembahan, maka hanya ada satu sinonim atau satu pengertian yang kita ketahui atau yang kita ingat. Apakah itu? Yaitu musik, ya. Pengertian kita penyembahan itu adalah menyanyikan lagu, bertepuk tangan, bahkan mengangkat tangan. Setiap orang tentu mempunyai persepsi sendiri tentang penyembahan. Namun kita sering lupa, Bapak Ibu, terhadap esensi dari penyembahan itu sendiri. Saudara, penyembahan adalah apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Penyembahan telah ada bahkan sebelum manusia ada sebenarnya. Karena para malaikat itu ada untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita tidak lupa juga pada kitab-kitab perjanjian lama, katakanlah kitab Kejadian, Adam dan Hawa serta keturunannya itu menyembah Tuhan dengan membawa korban bakaran kepada Tuhan. Nah, selain itu, penyembahan juga bukan untuk menyenangkan hati kita. Tidak. Maka dari itu kita tentu semua memahami bahwa setiap lagu pujian, hormat kita, doa kita harus tahu bahwa itu bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, mari kita ingatkan diri kita sendiri
mengingatkan diri kita kembali bahwa penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan hatinya kita manusia, atau bukan untuk menyenangkan perasaan kita atau menyenangkan pikiran kita, tetapi semata-mata hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita kembali menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, pujian, dan semua ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Maka mari selalu bersembah sujud dan berlutut di hadapannya Tuhan. Karena dengan itu kita tahu bahwa tujuan penyembahan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan di dunia ini, baik itu melalui tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita, kiranya itu menyenangkan hati Tuhan, dan itu menjadi penyembahan kita yang hidup dan yang nyata di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, dimanapun kita beraktivitas, dan apapun yang kita pikirkan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini, biarlah Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang selalu memberikan sukacita bagi kita di tengah banyaknya pergumulan yang kita hadapi. Tugas kita hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali agar setiap apapun yang kami lakukan itu menjadi penyembahan yang mulia dan yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya setiap pujian kami, hormat kami, sujud sembah kami itu hanya menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan hati kami manusia. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memandu perjalanan kehidupan kami. Kami akan selalu jalan di jalannya Tuhan. Berkati setiap apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.